Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya, channel saya Rahmat Susianto. Hari ini kita akan mereview kegiatan sehari-hari dari seorang pedagang sayur. Pagi-pagi tentunya kita bangun tidur. Yes. Jadi kalau para pedagang sayur itu kalau udah ada dagangannya tentu kita bungkusin dagangan, mempersiapkan untuk ke pasar. Dengan kita tahu dari petani itu barang itu tidak semua good, ada yang good, ada yang no good. No good atau bisa disebut, kalau biasanya disebut TO kalau di pasar ya, sebenarnya NG, no good. Kalau menurut saya, kalau TO itu take over itu yaitu udah nggak masuk ke kriteria ya kali ya. Tahu tadi kalau bahasa biasanya TO itu kalau biasanya bahasa di perusahaan. Oke, langsung aja cekidot. Oke, ya seperti ini. Biasanya kalau cabe itu satu bungkus ini isinya hanya 5 kilo. Kalau cabe ini termasuk bagus. Jadi ini kualitasnya bagus. Kenapa disebut kualitas bagus? Karena cabenya besar, cabai rawitnya besar. Kemudian warna dari ininya juga cantik, jadi tidak terlalu matang. Biasanya kalau kebanyakan yang matang seperti ini matang merah banget ini. Tapi di kamera, maaf, kameranya beda. Di kamera itu agak kuning ya, padahal ini udah merah banget, kemudian empuk. Jadi ini udah kelewatan. Misalkan pemetikan itu rata-rata kalau di daerah sini yaitu sekitar 3 malam, maksimal 3 malam. Nah ya, itu kondisinya bagus. Kalau lebih dari 3 malam biasanya udah kemerahan. Dan nanti daya jual kalau misalkan kemerahan itu harusnya laku 12-13, itu hanya kemungkinan 10, bahkan kurang dari 10. Itu untuk cabai. Ini yang kualitas bagus. Dan di daerah sini Dukun, area Gunung Merapi itu terkenal dengan sayur mayur dan cabai yang berkualitas bagus karena segar, kemudian perawatannya juga emang benar-benar dirawat, kemudian tanahnya juga memang tanah subur sehingga kualitas memang bagus. Oke, lanjut lagi ke tomat pun juga ada sortirannya. Jadi kalau ini tomat segini, ukuran segini gini, ini masuk ke kelas A, jadi kelas bagus. Ini kelas bagus ini, cuman ini emang ini terakhiran, jadi nggak semuanya bagus. G Ilarian G oh G jadi ini kualitas bagus, kelas AB ini bagus, jadi harganya lebih mahal. Kalau nanti kelasnya itu yang udah CD itu harganya separuh dari kelas AB. Jadi ukurannya sebenarnya ini lebih kecil dikit, tapi biasanya nih perbedaannya besar dan kecil. Jadi separuh dari yang besar, jadi harganya juga separuh. Kalau ini 5.000, ini kemungkinan 2,5 di pasaran. Tapi kalau kita mainnya ini dicampur, antara besar kecil dicampur,
maka efeknya yaitu harganya turun. Sama aja kan, sama aja. 5.000 ditambah 2,5 bagi 2 itu berapa ya? 3,5, cuman 2 ke 3,5. Sedangkan kalau kita beli di petani itu ya campur, ada busuk, ada jelek, ada bagus, ada ini. Tapi kadang juga ada yang benar-benar semuanya bagus, real semuanya bagus. Nih, ini untuk tomat. Ada lagi gambas. Ini gambas atau oyong. Gambas itu yang kualitasnya bagus seperti ini, warnanya hijau, kemudian ditekan, ini empuk. Kalau yang udah keras berarti udah tua. Tapi emang ada gambas yang jenisnya seperti tua. Jadi walaupun muda tapi ini keras atau itu untuk gambas. Ini kualitas good, bagus. Jadi ini, dan ada juga no goodnya. Nih no goodnya ini karena baru metik 1 kali 2 kali, maka no goodnya sedikit, dan tadi udah terjual. Jadi ini no good, termasuk no good. Kenapa? Bengkok. Jadi kalau yang no good nanti ini dijual itu harganya ya separuh dari yang good juga, separuh yang good, atau ini disebut TO kalau di pasaran, TO ya. Begini nih, ada yang ini karena kenapa jadi bengkong gini, bengkong karena ini itu kena terkadang kalau ini mentok ke ini, jadi ke pohonnya, atau lanjarannya, jadi sehingga bengkong. Tapi ada faktor lain yang menyebabkan bengkong, yaitu lalat buah. Mana ya? Enggak ada. Kalau enggak keikat sama pohonnya, kan pohon gambas itu ada tali-talinya gitu, jadi dia ngikat sendiri. Ini no good. Nah, kemudian penyebab no good lainnya yaitu ini pecah. Jadi kalau gambas pecah, patah, itu jadi no good. Itu nanti ini contoh kenapa selain karena pecah, ini juga karena no goodnya, karena ini lalat buah nih. Ini digigit, dibuat ternak alat buah. Jadi lalat buah mengantuk dan bertelur di dalam gambas. Jadi menyebabkan si gambasnya, oyongnya itu bengkok. Ini penyebabnya itu. Oke, kembali. Kebetulan ini ada timun yang lurus gini juga termasuk good, bagus. Tapi ini karena kecil, jadi nggak masuk ukuran, jadi dimasukin ke TO. Tapi kalau banyak ya juga bisa di good, tapi harganya lebih miring daripada yang good, lebih panjang dan lebih besar. Timun yang bagus itu warnanya hijau, jadi hijau dari ujung sampai pongkot hijau. Sedangkan yang kurang bagus warnanya seperti ini. Ini kenapa orang-orang pasar nggak suka dengan timun yang seperti ini. Timun seperti ini besok itu warnanya jadi walaupun putih muda, tapi besok jadi warnanya kekuningan, kelihatan nampak tua. Jadi nggak banyak orang yang suka. Ini jadi yang good seperti ini. No good. Kemudian apa ya? Kalau yang patah, kalau timun jangan dimasukin, karena besok juga ini. Kalau timun kan dijualnya tetap gini, nggak ada yang ini diirisin kalau ini kan dikupas, nanti diiris jadi dibungkusin buat sop-sopan. Tapi kita mah nggak bikin, yang bikin para pengecer. Oke, lanjut lagi ke ini timun. Iya, jadi timun kalau yang bagus dibungkus seperti ini.
nih ditata serapi mungkin, jadi sehingga menarik para pembeli. Tapi ini nggak bagus-bagus amat karena ini emang sudah metik beberapa kali, udah mau habis tuh. Ini TO nya take over atau no good seperti ini, jadi dibungkus seperti ini. Kemudian lanjut lagi ke buncis yang good seperti ini, jadi muda menul tuh, muda menul muda menul ini yang bagus, muda, kemudian warnanya putih. Tapi kita jangan tergiur dengan warna putih aja, karena ada beberapa merek, yaitu kalau di sini nyebutnya buncis minyak dan Krishna, itu enggak bagus, enggak banyak yang suka. Dia lebih panjang, jadi kayak panjang dua, terkadang kalau panjang bagus itu 2 kali ini, tapi banyak yang enggak suka, lebih suka yang seperti ini, panjangnya cuman segini, muda. Ini namanya lebat. Jadi yang kalau gini terkadang apa ya, musuhnya di ular. Jadi kalau udah digigit ular itu aduh, jadi sortirannya nih seperti ini digigit ular, jadi di dalamnya ini sudah bolong dan tidak bagus. Ini untuk buncis, dan ini disortir, dibuang, jadi yang dimasukin yang bagus-bagus. Dan sekarang lagi kurang bagus harganya untuk buncis, padahal biasanya buncis itu kisarannya 8.000 5.000 ke atas, tapi ini lagi zong, enggak ini. Oke, lanjut lagi ke sekarang, lanjut ke kelapa ya. Jadi saya juga di sini menerima kelapa. Jadi kelapa ini, lihat kelapa di depan saya itu adalah kelapa kelas A dan B, jadi kelas besar. Kelas A itu segini nih, ini kelas A, jadi istilahnya sak gundul maling. Sebenarnya kalau dilihat sepertinya mah sama gundul maling ya, besaran gundul maling ya, tapi katanya gundul maling. Dan yang kelas B ini kelas B, jadi selisihnya cuma dikit. Tapi kalau di pasar Muntilan ini dan ini biasanya dicampur, jadi kelas A B itu udah dimasukkan ke besar. Kemudian ada lagi kelas yang kecil, kelas kecil ini kelapanya kecil, jadi bedanya jauh banget sebenarnya kalau ditekan ini. Beda, yang ini harganya separuh dari ini, padahal ini ya mungkin lebih separuh lebih ini, tapi emang ini. Dan yang ini nggak pada sukanya yang ini, walaupun ini dalamnya tebal banyak dagingnya, tapi nggak pada suka, lebih suka yang ini karena ini bisa dibelah-belah, misalkan jadi 4, jadi ini kalau diecer enak. Kalau ini kadang, kalau ini dibelah itu kecil-kecil, kemudian kadang pecah nggak cantik ya, untuk dijual, jadi nggak pada suka, kecuali terpaksa itu ya besar kecil ini. Tapi kalau lagi murah nyarinya yang besar, yang kecil nggak sehit yang besar. Itu yang gambas sudah dikemasin dengan kualitas good seperti ini, 10 kilo. Oke, lanjut ke desim yaitu nih, sekilo. Kita lihat dulu timbangannya. Nih, timbangannya bagus ini ya, sebenarnya kurang bagus sedikit karena tidak rata antara yang satu dan tapi di sini kita pakai 1 kilo, kemudian kita timbang 1 kilo 1 kilo. 1 kilo 1 kilo.
1 kilo turun tuh, lihat nih ya, ini 1 kilo. Jadi kalau desim gitu 1 kilo anget itu aja, nanti di pengecer udah mungkin berkurang timbangannya, jadi nggak seperti ini, mungkin udah jadi gini, jadi goyang-goyang, bisa jadi malah ini lebih ini, karena yaitu di proses penjualan itu terjadi misal patah, pertama patah juga mengurangi bobot dari 1 kilo, kemudian yang lainnya juga apa ya, ini layu kan juga mengurangi berat. Dan desim itu yang kualitasnya bagus adalah yang seperti ini, jadi daunnya itu utuh, tidak dimakan ular. Padahal kalau daunnya utuh itu banyak pestisidanya mungkin, tapi nggak semuanya sih. Daunnya utuh, kemudian biasanya terkadang kita ini dengan daunnya utuh, tapi kalau dekat ini daunnya berlubang, jadi ini udah diserang hama nih contohnya nih. Jadi kalau jauh lihat nih, ini kalau jauh nggak kelihatan berlubang, tapi kalau dekat, kita deketin tuh berlubang, ini udah nggak enak. Ini nanti rasanya itu apa ya, getir, jadi nggak seger dimakan, itu nggak seger, itu udah kena penyakit karena kurang penyemprotan. Kalau ini kayak gini, ini ular, jadi aman-aman aja. Tapi kalau udah ini bahkan lebih banyak sekali, itu nggak aman, kualitas no good itu udah, jadi jarang laku itu. Kalau yang apa ya, pedagang udah pada tahu, tapi kan nggak semua pedagang itu jeli melihat. Terkadang yang penting dapat dagangan, atau terkadang yang penting dapat murah ya, tapi ya itu emang nggak laku, bukan ini. Apalagi ya udah, kalau sebenarnya biasanya ada pare, kembang kol dan lain sebagainya, tapi ini lagi ada ini cabai keriting juga di sini kadang ada banyak, berapa puluh kilo, tapi emang ini lagi musimnya nggak begitu banyak dagangan, tapi nggak apa-apa sih, overall alhamdulillah, syukuri setiap apa yang kita dapatkan, itu aja. Oke, sekian dari saya, terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan. Oke, terima kasih, dan saya akhiri. Oh, sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.